Halo guys, balik lagi di Sikar. Nah guys, kali ini gue akan ngebahas seorang sosialita perempuan asal Italia. Namanya adalah Patricia Reggiani. Dan dia punya julukan yang namanya Lady Gucci. Nah kenapa guys disebut Lady Gucci? Karena Patricia ini menikah dengan pemilik rumah mode Gucci. Yang mungkin kalian tahu, Gucci ini adalah brand ternama yang barang-barangnya banyak dipakai sama orang. Namanya adalah Maurizio Gucci, dan mereka tuh nikah di tahun 1973 dan sayangnya bercerai di tahun 1991. Nah setelah mereka bercerai, Patricia ini membunuh Maurizio dengan menyewa pembunuh bayaran. Makanya Patricia ini mendapat julukan lagi, yaitu The Black Widow, yang artinya janda maut. Dan kisah ini sedang diproduksi atau difilmkan oleh Hollywood dengan pemeran utamanya adalah Lady Gaga, dan akan dirilis di akhir tahun 2021 guys. Sedikit sejarah guys agar kalian tahu nih. Jadi pendiri Gucci adalah Guccio Gucci di tahun 1921 di Florence, Italia. Nah dia adalah kakek dari Maurizio Gucci yang tadi suaminya Patricia guys. Nah Maurizio ini adalah keturunan terakhir Gucci yang memimpin perusahaan Gucci sebelum saham-sahamnya dijual ke pihak luar. Nah ini berbeda dengan brand LV guys yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Jadi sampai detik ini keluarga dari LV ini masih mempunyai saham. Nah kenapa kok Gucci ini dijual saham-sahamnya ke pihak luar? Simak terus video ini guys. Nah guys, sekarang gue akan bahas Patricia. Jadi Patricia ini lahir di tahun 1948 di Vignola, Italia. Nah si Patricia ini tuh ketemu sama Maurizio di sebuah pesta. Akhirnya mereka menikah di tahun 1973 dan dikaruniai dua putri, namanya Alexandra dan Allegra. Nah setelah 12 tahun menikah, si Maurizio ini tuh bilang ke si Patricia, kalau gue tuh mau ada bisnis trip nih keluar kota yang jauh. Nah dari situ dia nggak balik lagi ke rumah. Nah ternyata si Maurizio ini tuh punya pacar baru lagi dan tinggal bareng, namanya Paula Francie. Nah inilah penyebab utama mungkin si Patricia ini menjadi dendam sampai akhirnya mereka resmi bercerai di tahun 1991. Mungkin kalau di Indonesia ditinggal gitu dukun bertindak guys. Kalau ini pembunuh bayaran yang bertindak. Nah guys, gue akan menjelaskan kenapa saham-saham Gucci ini dijual ke pihak luar. Jadi di tahun 88 Maurizio ini tuh menjual saham Gucci sebesar 47,8% ke Investcorp. Dan di tahun 91 sampai 1993 keuangan Gucci ini makin menurun karena penjualannya yang kurang bagus. Ditambah Maurizio ini suka hidup dengan foya-foya. Sehingga di tahun 1993 dia jual semua saham Gucci ini ke Investcorp. Nah inilah yang membuat Patricia menjadi lebih marah lagi. Sampai dia berkata, kehilangan bisnis keluarga adalah suatu kebodohan. Nah guys, jadi gua rangkum ya. Patricia ini marah ke si Mauri itu pertama karena dia diselingkuhi jelas. Yang kedua, si Maurizio ini menjual saham-saham Gucci sampai semuanya. Dan yang ketiga, Patricia tidak mendapatkan kompensasi perceraiannya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kecil gitu guys. Dan yang terakhir, Patricia takut nih kalau Maurizio ini nikah dengan pacar barunya sehingga anak-anaknya tidak mendapatkan warisannya. Nah, sehingga akhirnya di tahun 1995, Patricia menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Maurizio guys. Nah guys, sekarang gue akan menjelaskan kronologis pembunuhannya nih. Jadi Patricia ini bertemu dengan pemilik gerai pizza yang terlilit hutang. Namanya adalah Benedetto Ciraulo. Jadi dia tuh dijanjikan uang sekitar 300.000 euro atau sekitar 5 miliar guys untuk membunuh suaminya. Nah di tanggal 27 Maret tahun 95, Maurizio ini ditembak di luar kantor sebanyak 3 kali di punggung dan 1 kali di kepala, sehingga Maurizio ini meninggal di tempat. Dan satu-satu saksinya adalah satpam kantor. Jadi kejadian ini langsung menjadikan Patricia sebagai tersangka utamanya. Kenapa? Karena setelah bercerai, Patricia itu dengan terang-terangan menunjukkan sikap ketidaksukaan dan kebencian terhadap suaminya. Bahkan dia juga sempat berkuar-kuar kalau dia mau bunuh suaminya. Namun sayangnya pihak dari polisi tidak mempunyai atau menemukan bukti yang kuat, sehingga kasus ini terlantar sampai 2 tahun. Nah di tahun 97 akhirnya polisi menemukan titik terang
Kenapa? Karena ada seorang perempuan, dia membocorkan informasi tentang pembunuhan tersebut. Siapakah perempuan itu? Dia namanya Pina. Nah, siapakah Pina? Ternyata Pina ini adalah teman baiknya dari Patricia. Dan Pina pun juga turut merencanakan dalam pembunuhan suaminya Patricia. Nah, setelah semuanya terjadi ini, Patricia pun juga pernah bercerita kalau Pina pernah memeras dia. Singkat cerita guys, jadi akhirnya ada 5 orang yang ditangkap, yaitu Patricia, Pina dan temannya, pembunuhnya yaitu Benedetto dan supirnya. Nah, akhirnya selama di sidang di tahun 98 mereka dijatuhi hukuman semuanya. Pina dijatuhi hukuman selama 25 tahun, Patricia dijatuhi hukuman selama 29 tahun, dan pembunuhnya yaitu Benedetto dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, tapi selama menjalani hukuman, Patricia ini berkelakuan baik di dalam penjara, sehingga dia hanya menjalani hukuman selama 18 tahun penjara dan dia bebas di bulan Oktober tahun 2016. Nah guys, kalau kalian ingin lebih tahu lagi ceritanya atau filmnya nih, ternyata sudah ada filmnya yang tadi gua cerita di awal. Pemeran utamanya adalah Lady Gaga, judul filmnya adalah The House of Gucci, yang akan dirilis di akhir tahun 2021, atau kalian juga bisa baca bukunya. Dan ini ada kabar atau gosip terakhir nih guys. Patricia ini ada sedikit tersinggung atau kecewa, mungkin bisa disebut marah, karena Lady Gaga sampai detik ini belum menemui dia. Karena kan Lady Gaga itu memerankan tokoh Patricia. Oke guys, sampai di sini ceritanya. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, di share, di komen, dan tentunya di subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.